banget. Oke, untuk unit selanjutnya adalah kita masuk ke pembuktian dan penarikan kesimpulan. Di sini yang sering digunakan ada 3 jenis metode, yaitu yang pertama silogisme, kedua modus ponens, dan ketiga modus tollens. Nah, secara ringkas, seperti inilah yang dimaksud dengan pembuktian yang sering dipakai di logika matematika. Jadi kalau silogisme ini, dia ciri-cirinya biasanya terdapat 2 premis implikasi. Jadi ini ya, jika P maka Q, dan jika Q maka R. Nah, biasanya ciri khasnya itu ada salah satu pernyataan yang dia ada di premis pertama maupun kedua. Kalau di sini dia Q ya, Q-nya sama nih. Kalau begitu dan biasanya pernyataan yang sama itu, dia itu menjadi, kesimpulan di premis yang pertama dan menjadi hipotesis di premis yang kedua. Kalau pakai paham silogisme, itu berarti bisa langsung kita ringkas nih pernyataannya. Nggak sepanjang ini lagi, tapi bisa aja langsung kita tarik kesimpulan, jika P maka R. Jadi kita hilangkan pernyataan yang sama itu tadi, meringkas menjadi kesimpulan baru ini. Sementara kalau modus ponens itu dia juga terdiri dari 2 premis, tapi yang satu implikasi, yang satu pernyataan tunggal. Dan premis yang tunggal itu, misalnya P ini, dia itu adalah hipotesis dari pernyataan premis yang implikasi. Jadi kalau seperti ini, itu bisa langsung ditarik kesimpulannya saja, kan jika P maka Q, dan kalau diketahui P, maka kesimpulannya langsung saja Q. Kalau modus tollens itu kebalikan sebenarnya dari modus ponens ya. Jadi cirinya sama, ada 2 premis, premis implikasi 1 dan premis yang tunggal 1. Nah, premis yang tunggal itu tapi isinya merupakan negasi atau ingkaran dari kesimpulan premis implikasi. Jadi kayak ini. Jadi negasi kalau di sini kan kesimpulannya Q, ternyata yang diketahui negasi Q. Nah, berarti kesimpulan yang akhirnya bisa diambil adalah negasi dari hipotesisnya atau negasi P. Supaya lebih paham, kita langsung ke contoh aja. Ilustrasinya seperti ini. Nah, kalau silogisme ya, jadi kalau kita gambarkan kayak penjumlahan ke bawah gitu, rumusnya seperti ini. Premis 1, P, jika P maka Q. Premis 2, jika Q maka R. Maka kesimpulannya, jika P maka R. Contohnya, ada 2 premis. Premis pertama, jika saya pergi kuliah, maka adik saya semangat sekolah. Premis kedua, jika adik saya semangat sekolah, maka orang tua saya bahagia. Kita lihat ya di sini, pernyataan yang sama adalah adik saya semangat sekolah. Kelihatan ya cirinya. Setelah itu, adik saya semangat sekolah ini, dia menjadi kesimpulan di premis 1, dan menjadi hipotesis di premis 2. Berarti ciri-ciri silogisme terpenuhi. Kita bisa pakai rumus pembuktian untuk silogisme. Selanjutnya adalah, kita bisa langsung simpulkan, kita potong adik saya semangat sekolahnya ini dihapus kayak dihilangkan, langsung kita masuk ke jika saya pergi kuliah dan maka orang tua saya bahagia. Nah, jadi dia seperti diringkas. Lanjut ke modus ponens. Nah, modus ponens ini pernyataannya tadi ya, jika premis satunya jika P maka Q, premis 2-nya P. Itu bisa langsung ditarik kesimpulan Q. Contohnya, ini tadi saya ambil hasil silogisme yang contoh sebelumnya ya. Jadi premis satunya, jika saya pergi kuliah, maka orang tua saya bahagia. Premis 2-nya, saya pergi kuliah. Nah, kita lihat nih, ini sama nih. Premis 2-nya sama dengan hipotesis di premis 1. Berarti kesimpulannya langsung saja kita tarik ke kesimpulan di premis 1, yaitu orang tua saya bahagia. Kalau modus tollens, itu kebalikannya. Yang diketahui premis 1-nya sama, jika P maka Q. Tapi yang premis 2-nya itu negasi Q atau ingkaran dari Q. Maka kesimpulannya adalah negasi P. Contohnya, ini kayak di premis satunya sama kayak yang di contoh silogisme ya. Jika saya pergi kuliah, maka adik saya semangat sekolah. Ternyata premis 2-nya adalah adik saya tidak semangat sekolah. Kita lihat di sini ada kata tidak ya. Berarti kan kalau di sini dia berarti negasi dari kesimpulan yang premis 1. Kalau begitu, berarti kita bisa langsung simpulkan. Kesimpulan akhirnya adalah negasi dari hipotesis premis 1, yaitu saya tidak pergi kuliah, makanya adik saya tidak semangat sekolah. Jadi kurang lebih seperti itu konsep dari silogisme, modus ponens, dan modus tollens. Nah, di soal-soal ujian nasional atau ujian itu biasanya ada
kombinasi antara lebih dari cara pembuktian. Misalnya dengan 3 premis ini. Premis 1 misalnya. Premis 1, jika semua orang mematuhi aturan pemerintah, maka penyebaran COVID-19 dapat diatasi. Premis 2, jika penyebaran COVID-19 dapat diatasi, maka aktivitas masyarakat kembali normal. Sementara premis 3-nya, aktivitas masyarakat tidak kembali normal. Nah, apa yang kita lihat, ini kan ada 3 pernyataan. 3 pernyataan ini berarti kita lihat dulu masing-masing. Kalau kita perhatikan lagi, kita lihat nih, ini ada pernyataan yang sama kan, yaitu penyebaran COVID-19 dapat diatasi. Ingat, kalau ciri-ciri seperti ini, dia berarti kan sebenarnya masuk ke ciri-ciri untuk yang silogisme. Berarti premis 1 dan premis 2 bisa kita ringkas menjadi satu pernyataan silogisme. Selanjutnya kita lihat premis 3-nya bagaimana. Nah, dari hasil silogisme tadi, yang nanti kita gabungkan premis 1 dan 2 ini menjadi premis baru, itu kita bisa gunakan modus tollens. Cirinya gimana? Cirinya di sini, aktivitas masyarakat tidak kembali normal. Berarti kan dia negasi dari ini sebenarnya. Ya kan? Nah, langsung saja ke pembahasan supaya lebih kebayang lagi. Sekarang ini dihapus dulu. Pembahasannya seperti ini. Langkah pertama, kita buat silogismenya. Sama seperti kayak di contoh silogisme. Kalau mau lebih gampang, kalau masih bingung, itu bisa kalian pecah-pecah dulu ke masing-masing pernyataan menjadi P, Q, dan R, supaya kebayang. Jadi pernyataan pertama adalah semua orang mematuhi aturan pemerintah. Pernyataan kedua adalah penyebaran COVID-19 dapat diatasi. Dan yang ketiga, kita simbolkan sebagai R, itu aktivitas masyarakat kembali normal. Jadi seperti ini ya. Kalau kita buat kesimpulan silogisme, menjadi seperti ini. Kan kesimpulan akhirnya itu jika P maka R. Berarti yang sama ini, penyebaran COVID dapat diatasi, bisa kita skip, kita hapus, langsung kita buat pernyataan silogisme baru menjadi jika semua orang mematuhi aturan pemerintah, maka aktivitas masyarakat kembali normal. Langkah berikutnya, kan kita sudah punya pernyataan atau premis baru, yaitu jika P maka R. Nah, itu kita sandingkan dengan kesimpulan premis 3-nya, yaitu negasi R atau aktivitas masyarakat tidak kembali normal. Berarti kalau digabungkan dari dua premis ini, kesimpulan akhirnya adalah negasi P. Ini kesimpulan ya, kesimpulan akhir, bukan kesimpulan satu. Negasi P. Berarti ingat, kalau negasi kan P-nya itu semua orang mematuhi aturan pemerintah ya. Kalau negasi P, ini kan dia ada kuantor nih, yang awalnya universal, berarti kita ubah menjadi eksistensial. Bisa pakai ada, bisa beberapa, terdapat, sebagian, itu boleh. Tapi jangan lupa, pernyataan intinya juga dinegasikan. Yang di sini kan cuma mematuhi, berarti di sini menjadi tidak mematuhi. Berarti kesimpulan akhirnya adalah beberapa orang tidak mematuhi aturan pemerintah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.